Hai teman Tangerang, balik lagi di Star Community, masih ditemenin sama Nabil. Dan kali ini Nabil tentu saja tidak sendirian, karena hari ini sudah bersama komunitas SWOT Calisthenics. Hai Kak, Hai, halo. kita kenalan dulu kali ya biar teman Tangerang tuh kenal ini dengan kakak siapa sih, dari komunitas apa? Oke, perkenalkan saya Denny dari komunitas SWAT Calisthenics. Dari komunitas SWOT Calisthenics, sebagai apa nih Kak Deni? Kebetulan sebagai salah satu founder dari SWAT Calisthenics. Dari Oh, pertama berdiri sih sebenarnya sih. oke, Gitu. dari pertama berdiri Iya, ya. betul. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin lagi tentang komunitasnya, sebenarnya SWOT Calisthenics ini apa sih? SWAT Calisthenics itu komunitas olahraga. Jadi Mm-mm. kita basic latihan itu adalah bodyweight Oke. exercise. Jadi dengan metode calisthenics, Mm-mm. gerakan dasarnya itu pull up, push Mm-mm. up, dips yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Oke. Jadi kita bisa olahraga, bisa dapat sehat dengan cara yang gratis gitu Mm-mm, lah. mm-mm, mm-mm. Jadi kita nggak perlu peralatan tambahan Mm-mm. dengan minimum equipment seperti itu, Kak. Oke, berarti kalau misalnya yang kita sering lakuin di rumah kayak push up, pull up gitu-gitu bisa disebut dengan calisthenics. Ya betul, itu salah satu dari gerakan calisthenics Oke, gitu. berarti sangat ini ya, apa simple ya sebenarnya olahraganya ya. Betul betul. Selain sangat simpel juga latihan tersebut sebenarnya banyak yang belum tahu. Mm-mm. Ternyata impactnya itu bisa ngebantu untuk aktivitas kita hari-hari. Oh. Gitu. Seperti kayak aktivitas kerja yang mungkin banyak sekarang di kalangan perkotaan kan, Mm-mm. pengguna KRL yang Iya, iya. perlu banyak energi buat Iya jalan, lagi, itu iya itu bener. bantu banget loh, Kak. Mm-mm, mm-mm. Secara energi mereka akan dapat apa namanya, pertumbuhan kekuatan kardiovaskular, Oh, pernafasan otot jantungnya. oh gitu. Jadi kalau nafas jantungnya kuat itu Mm-mm, aktivitas akan lebih enak kan, mm-mm, lebih kuat mm-mm. lagi kan, gak Iya, gampang capek gitu, Kak. iya benar. Betul. Apalagi kan kalau misalnya di KRL, di apa namanya Transjakarta gitu kan, kita harus siap-siap bertempur dan Betul berdiri nih betul. sepanjang perjalanan Betul. gitu kan. Penuh perjuangan ya. Iya, jadi kalau misalnya kita udah sering kalisthenik, mungkin itu bisa lebih kuat lagi gitu ya daya tahan tubuhnya. Betul sih, secara umum sih seperti itu sih. Mm-mm, Jadi mm-mm. benar-benar menunjang untuk aktivitas sehari-hari Iya, seperti itu. iya benar. Cuma memang ada plusnya, selain aktivitas sehari-hari lebih kuat lagi, Mm-mm. ada plusnya yaitu badannya jadi lebih bagus. Gitu. Oh, jadi bisa membentuk badan Bentuk juga. badan betul, Oh betul. gitu. Tapi kalau misalnya kita apa ngomongin komunitasnya lagi, dan ini kan sebagai foundernya tadi ya. Ya. Kenapa sih dulu mau menciptakan komunitas SWOT Calisthenics ini? Dan pada tahun berapa waktu itu? Jadi awalnya tuh di bulan awal tahun 2014 ya, Kak. Mm-mm. Jadi saya pertama tuh bertemu dengan salah satu foundernya juga. Oke. Jadi kita di sini ada beberapa founder, kurang lebih ada 4 orang yang terlibat langsung Mm-mm. gitu. Jadi saya pertama ketemu dengan Adi, Mm-mm. latihan bersama. Kemudian karena memang di tahun 2014 itu perkembangan komunitas street workout calisthenics ini Mhm. lagi naik daun nih di Oke. Indonesia. Mm-mm. Akhirnya kita sepakat kita bikin komunitas aja, Oke. dan perjalanan waktu sampai sekarang masih apa namanya, bisa dibilang masih eksis lah, Mhm, masih mhm. berjalan dengan baik Iya gitu. benar. Tadi sempat di-spill ternyata SWOT itu street apa? Street Workout. workout anak Tangerang Oh, gitu. street workout anak Tangerang Ya, Calisthenics betul gitu betul. ya. Kita home base-nya di alun-alun kota Alun-alun Tangerang, Ahmad lapangan apa? Yani. Betul, lapangan Ahmad Yani. Oke. Nah, itu kalau misalnya untuk ngumpul-ngumpul atau kegiatan latihan barengnya gitu. Itu seminggu rutin kah atau seminggu kayak kadang sebulan ada yang seminggu ngumpul seminggu enggak gitu atau rutin tiap minggu? Kalau secara jadwal terstrukturnya kita dalam seminggu ada 2 kali jadwal latihan bareng, Kak. Oh, justru 2 kali Dua dalam kali. Jadi seminggu. setiap Selasa dan Jumat itu di jam setengah 5 sore Mhm. gitu. Tapi biasanya kan di komunitas itu kan nggak akan terpaut waktunya kan. Yes, betul. Banyak yang anak sekolahan, Mm-mm. anak kampus, terus juga Mm-mm. pekerja. Jadi Mm-mm. biasanya teman-teman yang kerja ini mereka datangnya di sesi malam Mm, gitu. mm, Mungkin mm, jam 7 setelah pulang kerja mm, mm. baru latihan gitu. Tapi kalau secara latihan biasa kita tiap hari sih, Kak. Selalu ada Oh. anak-anak yang latihan Mm, mm, mm. seperti itu. Selalu ngumpul gitu ya. Di Betul. bagian mananya sih kalau di Ahmad Yani? Kalau di Ahmad Yani itu di spot samping
Panjat Tebing Oke. di seberang kampus UMT. Oke. Gitu di dekat jajanan Parlan di situ. Sekarang masih ada ya jajanan di situ ya? Masih ada. Oh masih. Gitu. Rame terus sih Kak. Iya, soalnya aku terakhir kali kesana tuh udah lama banget kan. Iya. Dan sempat juga kesana pas lagi jogging gitu ya. Itu sempat ngeliat sih ada yang ngegantung-gantung di tiang-tiang. Itu bukan sih? Itu. Iya, salah satunya itu Kak, betul. Bukan jadi, jemuran kan orang ya. Iya, orang-orang. Jadi kalau misalnya teman Tangerang kadang suka penasaran kita itu orang ngapain sih gantung-gantungan di situ? Itu ternyata lagi latihan. Betul. Dan itu adalah teman-teman dari komunitas SWOT Calisthenics. Yeps. Oke, dan pertama kali ngebangunnya waktu itu berarti karena ya memang pengen latihan bareng aja atau gimana? Karena selain pengen latihan bareng ya gini. Jadi kan kalau berkomunitas itu serunya kita ada sosialnya juga kan. Betul. Jadi kita latihan itu ada komunikasi, ada sharing, ada inspiring juga. Jadi kita lihat bareng-bareng, latihan bareng-bareng itu bisa memunculkan istilahnya energi positif ya Kak. Kita lihat teman-teman nih ada yang berprogres nih. Wah, dia semakin kuat. Jadi kita semakin terpancing gitu. Jadi serunya tuh latihannya bareng sambil ngobrol, serius tapi santai. Oke, gitu. jadi ada kompetitifnya juga ya betul, antar anggota ya. Cuma kalau sekarang tuh lebih kayak ke ya udah kita bikinnya circle-nya nongkrong sebenarnya, tapi nongkrong dalam hal yang positif, berolahraga gitu. Kalau dulu kan biasanya NNS ya, nongkrong-nongkrong sehat. Wah, cakep juga tuh ya, NSS ya. NNS ya, nongkrong-nongkrong sehat. Boleh. Bisa di hashtag nanti tuh campaign Kak. Ya, bisa. Betul. Iya. Soalnya kita waktu 2015 itu kita launching campaign Tangerang Sehat. Iya. Tangerang Sehat itu kita aktif mengajak masyarakat karena kan alun-alun kan sport centernya Tangerang kan. Yes, betul. Untuk free-nya gratisnya kan, fasilitas publik. Jadi kita banyak ngajak ke masyarakat yang di sekitar alun-alun yang berolahraga, ayo kita coba olahraga calisthenics gitu. Kalau misalkan teman-teman mau punya body yang bagus, mau bikin massa otot, mau bikin apa yang perempuan mau bikin lebih seksi lagi, lebih kenceng, ayo kita coba latihan ini gitu. Kita latihannya bareng-bareng seru-seruan gitu, lebih ke fun workout sih. Bukan yang latihannya serius-serius banget gitu loh Kak. Gitu. Memang kalau dari jauh kayaknya kelihatannya kok serem ya, gelantung-gelantungan ya. Iya benar. Tapi itu berapa lama sih prosesnya sampai kayak bisa sebelum ngomongin berapa lamanya, sebenarnya step-step untuk kita bisa melakukan calisthenics itu ada step-stepnya nggak sih atau kayak ada kategori-kategorinya? Ada untuk di di sesi latihan bersama kita dibagi 2 kategori, beginner dan advance. Jadi untuk tiap-tiap gerakan itu ada progression dan regressionnya Kak. Kayak misalkan push up nih, push up kan biasanya kan jangan kan teman-teman cewek ya, laki-laki aja kan kadang belum bisa push up yang maksudnya yang lebih advance gitu. Iya. Jadi ada regressionnya itu tumpuannya di lutut Kak. Di lutut. Jadi istilahnya sih push up posisi perempuan. Oke. Gitu untuk step yang lebih beginnernya gitu. Untuk pull up-nya juga kalau misalkan belum bisa pull up, kita bisa hanging aja, ngegelantung aja, diam aja Kak. Oh iya. Jadi kayak patung gitu. Bisa. Jadi udah gini aja tuh kayak patung tuh. Lama-lamaan deh pokoknya gitu. Berarti sebenarnya aku tuh tiap hari melakukan itu loh kalau lagi di busway. Begitu kan? Itu agak Iya. Tapi kalau lagi di busway kan kakinya nampak ya. Iya kan? Tapi sumpah ya, kayak kita bawa beban nih, tas gitu ya. Iya. Begini aja sudah pegelnya minta ampun. Gimana kalau kakinya nggak napak? Betul. Jadi serem kan? Agak serem. Sih. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya beginnernya tuh ya ada yang dibilang push up versi cewek sama ngegelantung diem aja gitu. Betul, itu kita sebutnya dead hanging gitu. Iya. Jadi kita bergelantung diem aja. Kalau misalnya udah kategori advance-nya gimana? Kategori advance-nya gitu kita kan ada basicnya pull up, push up. Nah, untuk advance-nya kita bisa pull up tambahin pakai beban Kak. Bebannya taruh di mana? Bebannya tuh kita taruh di pinggang. Jadi ada belt khusus untuk taruh bebannya. Terus push up itu biasanya ditaruh di punggung belakang atau dips itu versi progresinya push up. Kalau push up itu kan kita menapak 4 titik ya, 2 tangan sama 2 kaki kan total 4. Kalau dips itu kita menapak di 2 tangan aja. Jadi kakinya menggelantung gitu. Jadi kalau dibayangin belum pernah dips itu agak susah juga sih ngebayanginnya. Iya bener. Kakinya menggelantung tuh gimana ya? Jadi maksudnya dia di tiang 2 gini, kita
Kayak gini sih posisinya. Iya. Posisinya kayak gitu. Sama di punggungnya tuh ditambahin beban keluarga. Beban cian bisa juga Kak. Mungkin bisa kabur ya. Agak-agak ngeri kalau beban cian. Iya. Jadi selain basic sih kita ada basic bodyweight exercise. Terus juga nanti kalau misalkan teman-teman udah master nih di bodyweight exercise-nya pull up, dips, push up, itu kita bisa tambah beban. Oke. Gitu, Jadi pantesan kalau misalnya anak-anak kalisthenik tuh biasanya badan-badannya tuh pada jadi, abis itu pekerjaannya yang diambil model. Bener nggak Kak? Bisa aja. Betul. Banyak sih teman-teman sekarang calisthenics yang dilirik sama beberapa brand fitness gitu apparel brand gitu untuk mereka jadi BA-nya, jadi modelnya juga gitu Kak. Tapi kalau misalnya kalisthenik itu, kalau misalnya olahraga lain kan biasanya ada turnamennya. Kalisthenik tuh emang buat diri sendiri aja atau ada turnamennya sih sebenarnya? Di Indonesia itu sebenarnya dari 2014 setiap tahun selalu ada pergelaran turnamennya. Untuk kalisthenik Untuk juga? kalistheniknya. Kebetulan juga salah satu atlet di Indonesia juga ada yang udah ikut turnamen di kancah nasional di Malaysia, di Singapura. Memang kebetulan mengharumkan juga nama Indonesia. Jadi jadi juara satunya juga Kak. Gitu. Luar biasa, nih kita nggak tahu loh. Itu pada saat 2014 2015 sampai yang terakhir itu bulan kemarin di Indonesianya ya Kak. Di Indonesia kita juga ada championshipnya street workout calisthenics-nya di Bekasi. Luar biasa. Gitu. Sebenarnya sih karena olahraganya kan ini kan aliran yang nggak normal kan, ya kan, nggak masuk di salah satu cabur juga. Jadi kalau di PON memang belum ada di Indonesia, gitu. Jadi masih independen. Gitu, kan. Tapi kalau secara pergerakan secara dunianya, itu memang calisthenics street workout itu berkembang secara pesat sih Kak. Gitu. Jadi memang challenge-nya nih teman-teman dari street workout calisthenics itu buat lebih ke edukasi ke masyarakat, mengenalkan olahraga ini tuh apa sih gitu. Tapi apa sih bedanya calisthenics dengan olahraga yang kayak gym atau juga mungkin olahraga kayak konvensional lainnya gitu loh? Kayak apa ya? Padahal sebenarnya kan kalau misalnya dengan tadi ada beban di gym juga bisa gitu. Betul. Apa sih yang membedakan itu semua? Yang bedain itu kalau calisthenics itu kita melatih ototnya tuh satu rantai Kak. Kayak misalkan kita push up itu kan melatih buat otot dada, tricep, lengan belakang sama bahu. Secara harfiahnya tuh posisi badan itu semuanya tuh ikut terlatih Kak. Tapi memang ada pembagian porsinya. Kalau di push up lebih banyak di dada, di tricep. Kalau seperti pull up nih, kita kan kalau pull up itu badannya ngegelantung ya Kak. Jadi beda dengan latihan back exercise seperti lat pull down di gym. Kalau di gym kan compound training yang lebih ke satu titik aja nih. Kita mau latihan back nih, sayap belakang. Kita lat pull down, kita duduk nih. Sedangkan kalau pull up itu kan berdiri, ngegelantung gitu kan. Ngegantung itu jadi dari tangan sampai ke kaki itu semuanya kena gitu kelatih ya? Kena gitu. Termasuk ke perut core, otot core gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya sih plusnya ya Kak, saya juga kan dulu sempat fitness juga kan. Jadi perbedaan fitness dengan calisthenics itu, kalau kita fitness mungkin udah berapa lama vakum, badan gampang mekar, gitu. Gampang melar gitu. Tapi kalau di calisthenics tuh kayak saya ini bisa dibilang mungkin udah sebulan gak latihan, masih enak dilihatnya badannya. Gitu. Seperti itu sih Kak, karena memang yang dilatih itu beban tubuh gitu, satu kesatuan seperti satu rantai satu rantai seluruh tubuh nyambung sih Kak. Gitu ya. Nyambung jadi satu kesatuan. Gitu. Perbedaan seperti itu sih. Satu gerakan itu melatih banyak otot gitu, tapi dengan porsinya yang dibagi-bagi gitu. Kayak pull up tujuan utamanya untuk latihan back dan bicep, seperti itu. Berapa lama biasanya yang dibutuhkan untuk kita tuh sampai jadi advance gitu loh, sampai bisa menggelantung tapi mengangkat badan juga gitu. Pull up berarti ya. Pull up ya. Iya, karena kan yang kelihatan itu kan sebenarnya. Iya, betul. Itu salah satu menu utamanya. Basic utamanya. Kalau pull up tuh variatif ya Kak. Ada yang dalam 1 bulan udah achieve. Ada yang 2 minggu udah achieve. Gitu. Tapi ada juga yang 1 tahun belum achieve. Kalau kayak gitu kenapa? Itu balik lagi ke berat badan masing-masing, kondisi tubuhnya gitu. Kalau misalkan berat badannya masuk di kategori obesitas atau overweight, itu mungkin lebih banyak waktunya buat mencapai target itu. Tapi kalau misalkan badannya udah
kalau misalkan kayak bicara badannya kurus ya, agak gemuk sedikit, itu masih bisa lebih cepat sih progresnya. Cuma balik lagi tergantung ke dari sisi latihan dan nutrisinya juga Kak, termasuk istirahatnya juga. Karena kalau kita bicara progres, olahraga tuh cuma istilahnya ya sumbangsinya 30% Kak. Oh iya? Iya, untuk badan ya, dalam pembentukan massa otot, progression, lebih banyaknya itu di pola makan dan istirahatnya. Jadi kalau misalkan kita olahraganya maksimal nih, tapi nutrisinya kurang diperhatikan, terus juga istirahatnya kurang, jadi tubuh itu untuk restnya itu kurang maksimal Kak. Iya, berarti gitu. Kalau misalnya orang-orang yang kerja di dunia kreatif tuh udah nggak bisa lagi tuh. Bisa sih Kak. Udah 24/7-nya tuh kayak udah untuk kerja dan berpikir kreatif. Betul, kebetulan saya juga orang kreatif Kak. Oh iya. Saya graphic designer. Oh iya, wah graphic designer, kemarin ada berita tuh kan tentang graphic designer yang jarang tidur. Iya, yang meninggal ya. Aduh, iya lagi. Itu tetap bisa untuk ini apa namanya kayak kan kurang tidur. Terus dalam pembentukan massa ototnya sendiri gimana kalau Kakak sendiri? Kalau saya sih sebenarnya berapa lama pada saat itu? Waktu itu 3 bulan sih Kak. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan itu udah dapat body goals lah. Standar laki-laki kan perutnya kotak-kotak 6, dadanya jadi, bicep tangannya gede kan gitu kan. Itu sih standarnya sih udah itu. Gitu. Jadi 3 bulan ya pada 3 saat itu dapet. Ya. Tapi memang latihannya keras tuh juga. Pola makan sebenarnya menyesuaikan badannya ya Kak. Pola tidur? Pola tidur juga. Kalau saya sebenarnya olahraga tuh saya agak beda sih mindsetnya. Olahraga tuh biar saya bisa makan banyak. Saya basically orang yang suka ngemil Kak. Jadi mau makan banyak biar nggak worry tuh kita bakarnya di olahraga. Oh gitu. Olahraga biar bisa makan banyak. Betul. Tapi kayaknya jangan dicontoh ya. Iya soalnya aku nih orang yang nggak gampang makan. Jadi kalau misalnya makan tuh harus bener-bener nunggu sampai lapar banget. Jadi bisa itu seharian makan cuma sekali. Betul, karena itu hormonnya Kak, genetiknya. Oh gitu. Kakak itu kan genetiknya ektomorf. Apa ektomorf itu dari lahir sampai brojol gede gitu ya, dari brojol sampai besar. Udah dia kurus-kurus aja, makan banyak nggak kuat, makan sedikit. Ibaratnya metabolisme tuh sangat bagus Kak. Jadi makanannya masuk langsung di metabolisme sama tubuh. Iya, jadi kayak ususnya gitu. apa usus gue lurus doang ya, jadi nggak belok-belok. Jadi langsung masuk gitu ya. Iya. Jadi cepet kenyang kok, nggak lapar-lapar gitu ya. Ya memang genetik seperti itu Kak, tapi genetik tuh bisa dilawan. Oh gitu. Dengan cara olahraga. Gitu. Jadi kalau kita olahraga nanti bakalan ada perubahan tuh. Makannya jadi lebih banyak. Gitu. Baik. Jadi selama dari dulu ya dari 2 tahun yang lalu aku ngobrol dengan komunitas olahraga itu ya udah satu loh intinya cuman lo harus olahraga biar gemuk gitu kan. Betul. Iya. Sebenarnya bukan gemuk sih, lebih ke good looking lah ya kita ngomongnya ya. Proporsional. Tapi sampai sekarang belum dilakuin. Kenapa tuh Kak? Problemnya gitu sama loh kayak semua orang, kebanyakan saya juga pernah ngerasain itu. Problem itu M ya. Apa tuh? Males. Iya betul. Benar. Iya, problemnya emang males aja sih, dan kayak ya udah nggak ada ini nggak ada pembelaan apa lagi, udah males aja udah. Iya betul, berarti mesti join ke SWAT ya. Biar dapat teman-teman baru, dapat challenge ya kan. Benar. Tapi ada nggak sih yang ceweknya? Biasa kan kalau kayak gitu kan cowok gitu. Ada nggak cewek? Banyak sih sebenarnya. Cuma kan komunitas ini kan non-profit organization ya kan. Jadi komunitas yang 100% free, jadi people come and go gitu. Tapi yang mereka udah nyaman ya akan balik terus gitu. Kadang kan yang anak sekolah nih banyak Kak, perempuan-perempuan nih sekarang nih. Oh iya. Ya. Mereka nih belum sekarang udah ngerti bikin badan goals. Bagus. Mereka belum kepotok hidup Kak. Nanti kalau udah lulus sekolah, udah kerja, berumah tangga, kepotok hidup itu susah. Itu benar lagi. Itu benar, ntar kepentok hidup terus tentang percintaan, tentang ntar galau ya kan. Iya, nyari kerja susah. Betul. Ya, kalau galau ke SWAT aja. Oh iya betul tuh. Jadi ya guys, disalurkan dengan positif. Iya benar. Nah kan abis latihan bisa kulineran kan di Parlan. Iya benar. Lah itu gak masalah tuh, kan olahraga kan mindsetnya tadi ya, olahraga biar bisa makan banyak. Betul. Bisa dibakar lagi tuh kalorinya ya kan. Kan kakak perlu makan banyak kan. Betul. Iya kan. Cocok kan berarti itu. Oh iya benar. Langsung nanti ya, ayo teman-teman kita join ke SWAT Calisthenics. Jadi kalian harus juga harus nih teman-teman Star Radio nih. Iya nih, harusnya kita ini ya ada satu momen di mana ayo kita ke SWAT Calisthenics buat
olahraga bareng gitu. Betul. Kali ya. Oh, bisa nanti dibikin sesi latihan bersama, Kak. Oke. Teman-teman Star Radio. Wah, seru nih kayaknya nih. Anak-anak muda nih. Iya kan? Iya kan? Betul. Iya, biar kerjaannya tuh nggak cuma main game aja sama scroll TikTok. Betul. Ya nggak sih? Jangan olahraga jari aja, Kak. Bener, olahraga jari aja. Tapi kalau misalnya ada teman Tangerang yang mau join ke komunitas SWOT Calisthenics, gimana sih caranya? Caranya langsung datang aja, Kak, ke waktu latihan bareng. Jadi bisa dicek di Instagramnya SWOT Calisthenics. Kalau misalkan masih malu-malu, itu bisa DM ke IG-nya. Nanti tanya-tanya pasti nanti diarahin gitu. Cuma secara general tinggal datang aja langsung. Di luar hari-hari latihan bersama tuh juga bisa, Kak. Misalkan latihan bersama kan di setiap Selasa dan Jumat jam 4:30. Kalau misalkan teman-teman ada yang pekerja kantoran nih pulangnya malam, biasanya di hari Minggu, hari Sabtu atau hari Senin, feel free aja, datang ke situ, nanti sapa salah satu teman-teman SWAT, perkenalan diri, nanti bilang aja mau join, nanti pasti diarahin, dibantu. Gitu. Ada persyaratannya nggak sih? Persyaratannya niat dan gerak, udah itu aja kan. Karena kalau niat tanpa gerak nggak akan terjadi. Nah itu dia quotes of the day ya, niat tanpa gerak tidak akan terjadi. Betul. Nah terakhir, gimana sih caranya dari Kak Denny sendiri sebagai founder SWOT Calisthenics untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu loh, untuk kita tuh penting banget loh olahraga gitu. Biar orang-orang Tangerang nih, ayo dong kita sehat di tengah polusi yang sedang melanda gitu kan. Iya, betul. Caranya itu kita bijak dalam bermedia sosial. Jadi kita pakai platform media sosial di IG, di TikTok buat share tentang gaya hidup sehat ya, Kak. Gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya punya backgroundnya yang lumayan bisa dibilang cukup bisa dijadikan inspirasi. Oh iya. Karena saya dulu waktu zaman kuliah itu kolesterolnya hampir 300. Kemudian punya masalah di jantung, Kak. Jadi kalau mau tidur nih, saya harus minum obat penenang. Jadi kondisi badan udah capek, udah ngantuk, mata udah lelah, udah merem ya. Tapi jantung nih kayak abis ngejar maling. Iya, gak bisa tidur kencang. Jadinya. Gak bisa, Kak. Jadi tidurnya bisanya nih, misalkan nih di kamar ini udah standby dari jam 8 malam. Paling nanti pules-pulesnya jam 3 atau jam 4 subuh. Sampai sekarang kayak gitu? Sekarang udah enggak, karena berolahraga. Gitu. Jadi dulu saya makannya jorok, semua masuk. Sekarang pun masih ya, masih semua makan bebas, tapi dibarengin dengan olahraga. Gitu, biar badan sehat ya, bisa makan banyak ya, Kak. Gak boring sih sebenarnya sih. Kadang orang gitu ya, harus ada pengalamannya dulu nih, harus ada sesuatu dulu. Olahraga nggak loh gitu kan. Harus disentil dulu sama yang Maha Kuasa. Ya Allah, serem banget. Iya, tapi so far berarti semenjak olahraga dan mengikuti calisthenics ini sendiri, itu kolesterolnya udah aman? Kolesterol aman. Jantung udah nggak ini lagi? Jantung udah nggak pernah, Kak. Itu sekali seumur hidup aja sakit itu. Setelah olahraga itu udah hilang gitu. Dengan sendirinya. Gitu. Kebetulan kan saya kan juga udah berhenti ngerokok kan. Jadi dulu berhenti ngerokok tuh larinya ke makanan, Kak. Semua makan dimakanin, semua makanan dimakanin, tapi nggak ada olahraganya. Gitu. Saya kan demennya yang kolesterol kan. Gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya, Kak. Semoga bisa memotivasi masyarakat dan juga teman Tangerang untuk kita bisa berolahraga, terutama bisa join mungkin ke komunitas SWOT Calisthenics. Harus sih. Kita tunggu nih teman-teman Tangerang biar segera join ke SWOT Calisthenics. Yes, gitu. Tinggal langsung datang aja ke lapangan Ahmad Yani. Betul. Cek Instagramnya di SWOT Calisthenics. SWOT Calisthenics. Oke deh, terima kasih banyak, Kak, sudah mampir ke Star Radio dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Star Community tentang SWOT Calisthenics. Sama-sama, ditunggu Star Radio buat sesi latihan bareng ya. Yes, jangan lupa teman Tangerang, nantikan dan juga terus dengerin Star Community berikutnya. Bye. Bye.